lupa selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, apa kabarnya? Ya alhamdulillah luar biasa. Gimana kabarnya? Ya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pertama kali mungkin saya pengen tanya di sini teman-teman yang domisilinya merasa paling jauh, ada nggak? Mungkin di luar kota gitu, atau enggak di luar kabupaten? Ada? Masya Allah. Kang siapa Kang? Nama, lokasi, terus ikutan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Mahmudin. Domisili saya di Padalarang, perumahan Teknoregensi, Bandung Barat. Motivasi saya di sini ingin mencari ilmu, terus pengen lebih tahu lagi masalah ini ya Kang, perkara pernikahan, biar lebih mendalami aja dalam rumah tangganya gitu. Yang kedua pengen cari circle yang baik lah, yang intinya istiqomah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari Padalarang ya, ada yang merasa lebih jauh lagi nggak? Kalau nggak ada berarti ini ada parfum Kang. Saya mah baik ya, jadi semoga bermanfaat ya. Itu dari ya parfum ya teman-teman. Insya Allah jadi juga Masjid Ahmul Isin. Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen kontribusi juga atau ngasih apa gitu ya, kontribusi material atau not material, silahkan, boleh banget. Teman-teman bisa transfer atau QRIS lewat QRIS Masjid Ahmul Isin, atau misalkan bisa langsung ke infak masjid. Baik, Ustadz Agungnya belum ada ya. Oh iya, mungkin satu lagi ya, saya masih ada satu parfum. Teman-teman ada yang bisa nyebutin nggak agenda atau aktivitas Masjid Yungaji? Aktivitas Masjid Ahmul Isin dari Senin sampai Ahad. Kalau ada yang bisa saya kasih satu lagi parfum. Ada nggak? Apa? Gimana Kang? Agenda Masjid Ahmul Isin dari Senin sampai Ahad. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Berarti hangus. Ganti. Mau apa Kang Haji? Pertanyaannya apa? Kang Haji pasti tahu. Oke, yang baru datang silakan masuk aja, diisi yang kosong dulu ya, biar rapi. Terus kalau yang mau ngambil minuman hangat boleh diambil dari di luar ya, buat bisa nanti haus pas kajian. Baik, sedikit informasi juga, insya Allah sekitar beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, dan insya Allah Masjid Ahmul Isin ini bakalan open relawan untuk Ramadan. Mungkin untuk teman-teman bapak-bapak sama ibu-ibu yang pengen join buat jadi relawan atau volunteer, mangga silahkan bisa lihat terus infonya di IG Masjid atau WhatsApp grup, atau bisa langsung hubungi admin ya. Mungkin alhamdulillah Ustadz Agung juga udah ada di tengah-tengah kita. Mungkin langsung saja pada pertemuan ke-6 kita kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian perkara pernikahan. Baik, Ustadz Agung sudah siap Tad? Siap ya, mangga tafadhol Ustadz.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuku khairu inallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'al inallah. Bismillahi masyaallah. Makana ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah. La khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga. Oleh karena itu, balasan atas segala nikmat yang Allah berikan, salah satu jalannya adalah dengan cara kita beramal soleh. Salawat dan salam mari selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kita pengikutnya di akhir zaman. Jamaah Masjid Al-Mukhlisin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki part ke-6 dari apa yang kita kaji. Berarti kita sudah mau hampir 2 bulan ya mengkaji berkenaan dengan fikih munakahat ini. Maka kita akan sedikit lagi masuk kepada tahap akhir, yaitu pembahasan berkenaan dengan penyelesaian perkara pernikahan. Karena penyelesaian perkara pernikahan itu memang bisa ditempuh dengan beberapa cara. Di antaranya adalah yang apa yang kita akan kaji pada hari ini adalah berkenaan dengan masalah talak. Walaupun talak bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan perkara pernikahan. Tapi uniknya, berkenaan dengan masalah talak ini, Allah Subhanahu wa taala bahkan menamakan satu surat yang berkenaan dengan tolak ini. Yang kita sebut dengan surat At-Tolak. Nah, nanti kalau antum lihat isi dari surat tersebut adalah berkenaan dengan perihal tolak itu sendiri. Ada 12 ayat di dalamnya dan dari awal surat tersebut sudah membicarakan apa itu tolak dan bagaimana tata cara menyelesaikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Wahai para nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, fatolakuhunna liidatihinna wa ahsul iddah. Maka kamu ceraikanlah pada waktu yang mereka dalam keadaan wajar dan hitunglah masa iddahnya. Dan seterusnya. Jadi di dalam surat At-Tolak itu sangat jelas membahas berkenaan dengan perkara talak itu. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas perkara talak ini. Seperti biasa, kalau kita membahas sesuatu pasti kita akan awali dengan definisi. Tolak secara bahasa adalah al-halu wa raf'ul qaid, yaitu melepaskan atau membuka ikatan. Itu secara bahasa. Secara istilah syara, tolak adalah raf'ul qaidin nikahi fil halli awil mala bil lafdi mahsusin au ma yakumu maqamat. Yaitu adalah membuka ikatan pernikahan baik berlaku saat itu juga ataupun di masa yang akan datang dengan menggunakan lafaz tertentu atau hal-hal yang senilai dengannya. Oleh karena itu,
Dari definisi ini kita mendapatkan beberapa pengertian tentang tolak atau poin-poin yang kita bisa garis bawahi. Yang pertama adalah tolak artinya berarti membuka ikatan pernikahan atau melepaskan ikatan pernikahan tersebut. Nah, walaupun nanti di dalam Islam melepaskan ikatan pernikahan itu bukan hanya dengan tolak. Ada yang disebut dengan fasakh. Nah, minggu lalu ya kalau tidak salah kita membahas tentang masalah fasakh. Itu pun juga membuka ikatan pernikahan. Ada nanti yang disebut dengan ila, ada yang disebut dengan li'an. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas semuanya kalau waktunya cukup. Dan kemudian dari definisi tersebut ada poin yang lainnya, yaitu ada artinya tolak itu berkenaan dengan masalah waktu. Ketika talak itu jatuh, maka bisa jadi pada saat itu juga terjadi pelepasan, masuk kepada masa selanjutnya. Jadi talak itu bisa seketika terjadi, ataupun talak itu bisa digantungkan ke masa yang akan datang. Ya, misalnya seperti apa? Misalnya seorang suami mengatakan pada istrinya, "Wahai istriku, apabila kamu melakukan hal A, maka aku akan mentolak kamu." Maka otomatis apabila si istri tersebut melakukan apa yang tadi diperingatkan oleh suaminya, maka terjadi yang namanya talak. Jadi bisa seperti itu. Dan juga poin dari definisi itu, ternyata talak itu menggunakan lafaz tertentu. Artinya ada lafaz yang digunakan, tidak asal ketika kita mentalak. Nanti dibahas ya lafaznya seperti apa. Ataupun juga talak itu menggunakan lafaz atau misalnya sesuatu yang senilai dengan lafaz. Jadi bisa saja talak itu tidak diucapkan, tapi via SMS atau via WhatsApp. Ataupun menggunakan media lainnya, tulisan misalnya, bisa. Ataupun juga bisa menggunakan isyarat. Nah, ini misalnya bagi punten orang yang tidak bisa berbicara, maka talaknya nggak bisa dia, mungkin dia mengisyaratkan. Ya, nah ini poin-poin ya yang kita bisa dapati dari definisi tentang talak. Kemudian kita lanjutkan. Hukum dan dalil talak itu sendiri. Ya. Kalau secara dalil dalam Al-Quran, tadi yang saya sebutkan, di dalam surat At-Tolak, sekitar 8 atau 9 ayat itu benar-benar membahas tentang masalah perkara talak itu sendiri. Artinya memang benar-benar dijelaskan oleh syariat kita, oleh aturan Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW itu menyampaikan, abghadu halalin ilallahi ta'ala talak. Perkara yang halal, yang boleh, ilallah ta'ala talak. Tapi perkara tersebut dibenci oleh Allah adalah tolak atau perceraian. Maka para ulama menyimpulkan hukum asal tolak adalah khilaful aula, artinya menyelisihi yang utama. Maksudnya adalah kebalikan dari hukum nikah. Karena jelas tadi talak merupakan abghadu halal, yaitu perkara yang Allah benci. Jadi sebaiknya itu maksudnya adalah dihindari perkara perceraian tersebut. Walaupun itu boleh, walaupun itu halal, tapi baiknya kita menghindari perkara tersebut. Tapi bukan menjadi sesuatu yang itu tidak diperbolehkan. Justru sesuatu yang hukum asalnya adalah diperbolehkan. Tapi ulama mengatakan khilaful aula, lebih utamanya adalah menghindari perkara talak itu. Nah, oleh karena itu ini berkebalikan dengan perkara hukum asal dari pernikahan.
pernikahan itu akan diakhiri oleh yang namanya talak tadi diantaranya. Nah kalau nikah hukumnya sunnah, artinya bisa jadi talak itu hukumnya adalah makruh. Karena kebalikan dari sunnah. Ya. Nah, oleh karena itu, ya walaupun misalnya makruh adalah perkara yang dibenci tapi diboleh, karena makruh itu kan konsekuensinya artinya ketika kita tidak melakukan kita mendapatkan pahala. Tapi kalau melakukan tidak mendapatkan dosa. Itu kan makruh konsekuensinya. Nah, maka dijelaskan oleh Al-Imam Al-Dardir dalam As-Sarah Al-Kabir, ya ini dari mazhab Maliki. Beliau mengatakan wa'lam anna talaqi min haitsu huwa jaiz. Jadi perkara talak itu adalah jaiz, perkara yang diperbolehkan karena jelas dalam lafaz ini abghadu halal, perkara halal. Jadi diperbolehkan. Ya. Wa qad tarihil ahkamu arba'ah. Tapi walaupun diperbolehkan, sangat mungkin hukum tolak itu berubah secara hukumnya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi. Jadi nanti dikatakan di sini, ahkamu arba'ah, ada bisa jadi 4 hukum yang berkenaan dengan masalah tolak. Bisa min hurmatin, dia bisa menjadi haram. Wa karohatin, dia bisa menjadi makruh. Wa wujubin, dia bisa menjadi wajib. Wa nadbin, ataupun dia menjadi sunnah. Sebagaimana hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu pun juga sama kan? Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Nah ternyata kebalikannya, tolak pun juga bisa seperti itu. Tergantung kondisinya. Lalu bagaimana kondisi rinciannya? Kita lihat. Talak bisa menjadi haram apabila apa? Apabila talak tersebut dilakukan, dijatuhkan ketika istri sedang haid. Sedang haid, istri tersebut ditalak. Maka laki-laki atau suaminya tersebut melakukan keharaman. Jadi berdosa. Ataupun ketika dia sudah digauli ketika sudah masuk masa suci. Jadi ketika sudah beres haid, masuk masa suci, sempat digauli kemudian suami tersebut menjatuhkan talak. Maka ini sesuatu yang haram dilakukan oleh laki-laki. Maka laki-laki tersebut berdosa. Nah inilah disebut dengan talak bid'ah. Talak bid'ah. Nah, nanti dia akan dijelaskan talak bid'ah itu seperti apa. Nah jadi kalau dalam kondisi seperti ini, laki-laki mendapati apa? Berdosa atau dia mendapatkan dosa ya atas perlakuan dia menjatuhkan talak ketika masa tersebut. Kemudian hukum talak bisa menjadi makruh. Ya. Jika apa? Jika dilakukan tanpa sebab. Misalnya nih, ditanya, "Pak, kenapa ngejatuhin talak pada saya?" "Ah, pengen iseng gitu." Gabut gitu. Nah, ini jatuhnya makruh bukan haram. Karena tadi perkara talak merupakan perkara yang halal tadi. Tanpa alasan pun juga diperkenankan. Tapi ulama mengatakan makruh, artinya lebih baik kita hindari. Kalau tanpa ada alasan yang jelas. Ataupun talak bisa menjadi mubah atau boleh. Karena apa? Karena ada kebutuhan yang disebabkan karena istrinya misalnya akhlaknya buruk, Pak. Akhlaknya buruk. Suka ngomongin orang misal. Ya. Karena alasan tersebut hal-hal yang mungkin masih sepele tapi ternyata bisa mempengaruhi dari biduk rumah tangganya, maka itu diperbolehkan sebagai alasan. Maka ketika suami menjatuhkan talak hukumnya mubah, jadi tidak punya konsekuensi pahala dan juga dosa.
Ataupun misalnya karena tidak mencintai dia lagi. Ya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, memang fitrahnya manusia itu dibalut dengan rasa tersebut. Nah makanya kenapa waktu kita ngomongin visi dan misi dulu, kita ingatkan. Baiknya pernikahan itu bukan karena perkara cinta atau tidak cinta, suka atau tidak suka. Tapi jatuhkanlah pernikahan tersebut karena apa? Karena tujuannya untuk mendirikan agama. Maka kalau dari itu standarnya adalah agamanya. Bukan karena kesukaan pada titik tertentu, pada hartanya misalnya, pada kecantikannya misalnya. Karena cinta itu bisa berubah ya dengan kondisi dan juga waktu. Begitu juga hukum talak bisa menjadi sunnah. Artinya sang suami mendapatkan pahala apabila menjatuhkan talak. Jadi antum mentalak dapat pahala, dianjurkan. Ketika apa? Ketika sang istri tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Misalnya apa? Dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, ataupun dia tidak taat pada suaminya. Karena itu merupakan kewajiban. Maka pada kondisi ini justru sang suami mendapatkan pahala ketika dia mentalak istrinya. Kemudian talak menjadi wajib, harus diucapkan. Ya. Kalau tidak dia justru berdosa. Jadi kondisinya talaknya harus diucapkan. Yaitu dalam kondisi apa? Dalam kondisi ila. Ila itu dia menggantungkan status istrinya. Menggantungkan status istrinya. Misalnya ini adalah sebetulnya dari kebiasaan orang Arab jahiliyah. Ya, jadi zaman dulu orang Arab itu kalau misalnya dia sudah tidak menyukai istrinya atau karena alasan tertentu, terkadang dia menggantungkan status dari istrinya tersebut. Saya tidak akan lagi berkumpul dengan kamu selama 4 bulan. Jadi enggak jelas statusnya apakah dia masih menikah atau statusnya sudah diceraikan. Dan itu sengaja oleh orang Arab jahiliyah dilakukan seperti itu. Agar merendahkan posisi dari istrinya dan menjadi siksaan bagi istrinya. Nah tapi di dalam syariat Islam, maka syariat itu telah menetapkan bahwasanya apabila misalnya di antara kita ada yang seperti itu, yang menggantungkan istrinya tanpa batas waktu tertentu, maka dibatasi batas waktunya adalah hanya selama 4 bulan. An yuhlifa jauju billahi ta'ala au bisifatin min sifatihi. Suami-suami yang bersumpah atas nama Allah atau berdasarkan sifat-sifat Allah. Allati yukhlafu biha alla yaqroba jaujatahu arba'ata ashurin au aksaro. Maka apa? Dijatuhinya hanya selama 4 bulan. Enggak boleh lebih daripada itu. Nah jadi kalau misalnya nanti sang suami tersebut menggantungkan, nanti 4 bulan secara syariat langsung ditanya oleh syariat. Kamu keputusannya gimana? Apakah mau menggantungkan atau putusannya? Kalau misalnya enggak, saya nggak mau tetap menggantungkan, maka pada saat itu syariat akan memaksa untuk mentalaknya. Kalau tidak mau, si suami tersebut akan mendapatkan dosa. Kayak gitu. Ataupun rujuk, ataupun kembali kepada istrinya. Walaupun bukan bahasanya rujuk ya, karena kalau rujuk itu nanti dalam bahasa talak ketika sudah jatuh talak. Ya, tapi maksudnya adalah kembali kepada istrinya. Berdamai dengan istrinya kembali. Jadi pilihannya itu 2, antum berdamai atau antum mentalak. Enggak ada perpanjangan waktu. Ya, nah ini ketika syariat Islam telah datang. Nah, maka artinya hukum talak itu terbagi menjadi 5, tergantung kondisi-kondisi yang tadi menyebabkan jatuhnya hukum tersebut. Nah, oleh karena itu talak punya rukun, punya pondasinya. Kalau tidak terpenuhi, ya tidak akan sah talaknya.
Itu ya. Yang pertama ada al-mutallaqun. Adanya sang suami. Artinya talak itu memang haknya suami, bukan haknya istri. Jadi yang punya talak itu siapa? Suami, bukan istri. Gitu ya. Nah, ini harus dipahami ya. Nah, kadang-kadang kalau di Indonesia seakan-akan nanti istri itu punya talak, padahal nggak punya. Nanti kita akan jelaskan. Walaupun nanti ada perkaranya yang namanya khulu. Khulu itu adalah pengajuan tadi dari istri kepada suami untuk menceraikan. Tapi hak talaknya tetap di suami, bukan di istri. Makanya untuk mengganti hak talaknya, sang istri wajib memberikan memberikan imbalan kepada suaminya. Kalau sang suaminya misalnya mengatakan, oke, saya ikutin kata kamu, saya akan mentalak kamu, tapi imbalannya apa? 1 buah mobil misalnya. Maka sang istri harus mengikuti itu. Jadi seakan-akan talaknya itu dibeli oleh imbalan tersebut sebagai ganti dari hak talak. Itu ya. Yang kedua ada mahal. Kalau tadi suami adalah subjek, nah mahal itu artinya objeknya. Apakah objek talak itu? Ya tentunya istrinya itu. Makanya harus ditentukan. Karena siapa tahu dia mentalak tapi tidak jelas pada istri yang mana. Misalnya dia punya 4 istri. Saya talak. Nah, yang talak siapa? Maka harus jelaskan mahalnya, tempatnya siapa, kepada siapa objeknya. Talak misalnya si A, talak si B. Nah, objeknya adalah istrinya. Ya. Kalau tidak ada, ya berarti nggak bisa mentalak. Kalau jomblo nih, nggak bisa tuh mentalak. Nah, kemarin ada pertanyaan, benar pada pertanyaan sama saya. Dia baru hitbah, terus terbayang di pikirannya itu untuk mentalak. Saya bilang, emang kamu udah nikah belum? Lah, terus bagaimana bisa mentalak? Loh iya ini beneran loh, ada yang tanya seperti itu sama saya. Ya karena belum jadi istri gitu loh. Nah ini para jomblo jangan antum berhayal ya. Tiba-tiba mentalak siapapun kepedean, padahal belum ya. Nah kemudian syarat yang ketiga adalah, rukun yang ketiga adalah al-qasdu, artinya sengaja. Jadi butuh kesengajaan di dalam tolak itu. Nah terbagi menjadi 2. Ya kesengajaan itu. Yang pertama bisa menjadi tidak sah. Kesengajaan tersebut apabila misalnya yang mengucapkan tersebut hilang akalnya, golabatul aklu. Contoh misalnya dia terkena penyakit epilepsi misal. Ketika itu dia mengucapkan talak. Ataupun dalam keadaan sakit yang keras, dia mengigau sampai tidak bisa memahami kesadarannya, kemudian dia terucap dari mulutnya talak, maka itu tidak sah. Ataupun yang kedua, karena dipaksa atau terpaksa, dipaksa. Tolak saya ya, kalau enggak ditolak kamu akan dibunuh misalnya. Karena ada bahaya kemadaratan pada dirinya. Ataupun pada sebagian tubuhnya. Tolak saya enggak, kalau enggak ditolak, tangan kamu akan saya potong misalnya. Intinya ada kemadaratan, maka pada saat itu ditolak tersebut tidak sah. Ya. Ataupun yang ketiga, karena silap kata. Silap kata itu seperti orang yang latah. Orang yang latah. Cerai, iya cerai misalnya. Nah maka ketiga hal tersebut menyebabkan tolak tidak sah. Dalilnya ada. Ya. Dalam riwayat Ahmad, la tolako wala utako fil iklak. Tidak ada tolak dan tidak ada dosa di dalam iklak. Di dalam orang yang iklak itu orang yang hilang akal. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, innallaha wada'a ana ummatil. Sesungguhnya Allah itu akan menangguhkan kepada umatnya al-khoto'a karena sebab kesalahan
yang tidak disengaja, wanisyan sebab karena dia lupa, wa mastukrihu alaihi ataupun sebab karena dia dipaksa. Ya, jadi akan ditangguhkan atas umatnya. Tidak akan ditulis sebagai ketetapan ketika tadi al-khoto, yaitu karena kesalahan yang tidak disengaja, wanisyan karena dia lupa, atau wamastukrihu alaihi ataupun karena dia dipaksa. Karena ada keterpaksaan. Oleh karena itu, walaupun terlihatnya seperti disengaja, tapi memenuhi unsur-unsur itu, maka tetap talaknya tidak jatuh atau tidak. Nah, akan tapi berbeda apabila talaknya tersebut dalam keadaan marah misalnya. Yang gimana? Justru karena adanya talak itu pasti ketika ada kemarahan. Suami mentalak itu biasanya tadi mungkin ada pertengkaran atau apa. Maka dalam keadaan marah dianggap sengaja tetap. Dan itu sah hukumnya. Begitu juga dengan bercanda. Nih bapak-bapak, ya, jangan mudah untuk mengatakan talak walaupun hanya bercanda. Saya tolak kamu ya. Si ceweknya udah kaget. Bercanda. Jangan kayak gitu. Gak ada kayak gitu nih, bahaya. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, salasun jidduhunna jiddan wahajulhunna jiddun. 3 perkara yang apabila dilakukan dengan serius maka hukumnya jadi serius. Begitu juga dengan ketika kalau dia bercanda tetap hukumnya serius. Yang pertama an-nikah, yang kedua at-tolak, yang ketiga ruju. Jadi kalau dalam perkara 3 ini antum jangan main-main. Ketika mengucapkan akad, ketika mentalak, dan ketika ruju kembali lagi kepada istri antum. Nggak boleh main-main. Karena walaupun main-main tetap dihukumi sah. Begitu ya. Tetap dihukumi apa? Sah. Jadi nggak bisa bercanda. Biasanya kan sekarang lagi musim gitu ya. Lagi di TikTok habis ngetalak, isinya udah sedih, udah nangis bercanda. Aduh itu kebangetan ya. Ini bukan perkara yang buat dimain-mainkan. Dan yang keempat, rukun dari talak itu adalah sigot atau redaksi atau lafaz atau perkataannya. Ya, seperti apa perkataannya kita bahas lebih rinci. Nah, maka lafaz talak itu ada 2, ada lafaz sorry, ada lafaz kinayah. Lafaz sorry itu adalah lafaz yang tidak ada makna lain selain maksud itu. Kata yang tidak ada makna lain selain dari maksud itu. Contohnya adalah apa? Berarti kalau lafaz sorry dalam talak ya ketika mengucapkan talak. Karena ketika mengucapkan talak itu jelas maksudnya tidak ada maksud lain adalah selain bercerai. Ataupun dalam bahasanya kita saya ceraikan kamu itu adalah makna yang lafaz yang sorry jelas. Nah kalau mengucapkan ini walaupun tadi dengan kemarahan atau bercanda sudah sah lafadznya. Maka semua ulama, ijma ulama sepakat bahwa jika redaksi itu terucap dari seorang suami kepada istrinya yang sah, maka saat itu juga sang istri telah terceraikan atau telah tertalak dan mulailah masa iddahnya. Ini kesepakatan dari ulama. Itu disebut dengan lafadz yang sorry, jelas tidak ada lagi makna lainnya. Ya. Nah kemudian ada yang disebut dengan lafadz kinayah. Lafadz kinayah adalah lafadz kiasan yang mengandung makna lain atau kalimat bersayap yang secara tidak langsung menjelaskan maksud. Jadi lafadznya itu lafadz yang bisa jadi punya makna lain. Ya. Misalnya apa? Saya kembalikan kamu kepada orang tuamu. Itu belum jelas maknanya, Pak. Ya. Siapa tahu dalam lafadz tersebut maksudnya suruh apa? Suruh mudik. Betul tidak? Saya kembalikan kepada orang tuamu apa? Usum mudik.
Ya, jadi ada makna lainnya. Nah, itu disebut dengan lafadz kinayah. Tapi lafadz kinayah bisa sah apabila memenuhi unsur niat di dalamnya. Unsur niat di dalamnya. Maka ketika ditanya, ketika sang suami mengatakan lafaz tersebut, sang istri harusnya menjawab, maksudnya apa suamiku? Gitu. Tanya. Ya maksudnya adalah saya menceraikan kamu. Ya berarti kalau begitu sah. Walaupun lafadznya kinayah. Nah, jadi lafadz kinayah itu bisa sah, bisa menjadi talak apabila memenuhi unsur niat. Kalau lafadz sorry tadi mau bercanda juga bisa sah. Kalau jelas mengatakan kata cerai atau kata talak. Kalau lafadz kinayah karena dia adalah lafadz yang bersayap yang tidak langsung menjelaskan makna aslinya, maka dia membutuhkan yang namanya niat. Kalau niatnya ada memenuhi unsur tersebut, maka talaknya sah. Paham sampai sini? Nah, jadi 4 ya. Tadi rukun talak. Ada suami, ada istri, ada qasdu, yaitu kehendak, dan ada yang keempat ada sigot, yaitu lafadz atau perkataannya. Nah, sedikit berkenaan dengan perkataan, karena kita membahas lafadz kinayah, ada lafadz yang lainnya yang itu diatur di dalam syariat Islam. Ya, ini karena apa? Karena dulu ada kebiasaan jahiliyah juga yang terjadi, yaitu berkenaan dengan kalimat zihar. Pernah mendengar zihar? Tahzir? Tahzir pasti tahu ya. Zihar itu dari kata zohru yang artinya punggung dalam bahasa Arab atau menampakkan. Ya. Nah, karena nanti bisa seperti ini ya, kadang kita memanggil istri kita dengan panggilan umi, bunda, ibu. Ya, siapa yang di sini mengucapkan seperti itu pada istrinya? Hah? Ada? Nanti kalau dalam makna bahasa Arab itu bisa terjadi silap kata. Bisa terjadi makna lainnya. Nah, ini berdasarkan kebiasaan dari orang Arab jahiliyah. Jadi orang Arab jahiliyah pada saat dulu ketika dia sudah tidak suka pada istrinya misalnya, dia mengatakan angti alaya kazohril ummi. Kamu itu bagiku seperti punggung ibuku. Artinya dia menyamakan istrinya dengan ibunya. Sedangkan ibunya adalah wanita yang haram dinikahi. Artinya pada situ dia mengatakan kamu selama-lamanya gitu. Tidak akan menjadi istriku. Karena ibunya gak akan mungkin dinikahin. Nah, ini adalah kalimat bentuk majas. Yang bisa menyamakan dengan ibu. Sedangkan ibu adalah mahram abadi antum. Antum gak akan bisa nikah dengan ibu antum. Ya, nah ini terjadi di Arab jahiliyah. Nah, makanya syariat Islam membahas ini berkaitan dengan masalah zihar namanya. Ya, nah makanya kan kita suka mengatakan ibu, bunda gitu ya. Nah, ini maknanya apakah bunda ibu antum? Nah, maka dibahas pengertian secara istilahnya adalah az-zohru adalah tasbihur rajulan jaujatahu. Yaitu ketika seorang suami menyamakan istrinya, au juz'an sa'ian minha, ataupun salah satu anggota tubuh istrinya, ya, au juz'an yu'abbaru bihi anha bi imra'atin muharramatin alaiha tahriman mu'abbadan. Ya, menyamakan istrinya atau sebagian tubuh istrinya dengan siapa? Dengan mahram suaminya. Dengan mahram suaminya. Ya, mahram suaminya itu adalah di sini maksudnya adalah mahram yang mu'abadan, yang selama-lamanya yang abadi. Mahram abadi itu kita jelaskan kan siapa saja? Mahram abadi, mahram berdasarkan nasab. Yang kedua mahram berdasarkan apa?
pernikahan. Siapa yang merasakan pernikahan contohnya? Mertua. Kemudian menantu. Kemudian yang ketiga, mahram abadi berdasarkan apa? Persusuan, ya, rodo. Nah, jadi menyamakan itu, menyamakan si istrinya tersebut dengan mahram yang abadi tadi, baik berdasarkan nasab, pernikahan ataupun juga dengan apa, persusuan. Ataupun juga dengan menggunakan sebagian anggota tubuhnya, tapi yang bil makna aurat. Ya, yang punya muatan aurat. Nah, berarti kalau begitu ketika menyamakan muka, menyamakan tangan yang itu bukan aurat, maka tidak terjadi unsur zihar. Misalnya contoh apa? Dek, kamu itu cantik, wajah kamu bagaikan ibuku. Nah, artinya tidak masuk kepada zihar. Tapi ketika punten mengatakan tadi punggung ibuku, kamu itu bagaikan punggung ibuku, itu bisa hati-hati, bisa bil makna zihar. Ya, ataupun aurat lainnya. Nah, maka konsekuensi dari zihar itu ini. Jadi wanita itu secara otomatis seakan-akan tidak lagi bersuami. Karena disamakan dengan mahramnya. Sekaligus tidak bisa menikah lagi. Karena mahram mu'abadan itu tidak bisa dinikahi selamanya. Ya. Artinya juga bisa menggantungkan status pernikahan tersebut. Nah, ini yang terjadi ketika di Arab jahiliyah terdahulu. Oleh karena itu sampai pada akhirnya datanglah Islam. Ya, ini dari asbabul wurudnya istrinya Aus bin Al-Samit. Turunlah ayat surat Al-Mujadalah. Nah, Mujadalah, jadalah itu artinya pendebat. Mujadalatun artinya pendebat perempuan. Jadi Nabi itu berani didebat oleh siapa? Perempuan. Jadi perempuan itu pendebat Nabi. Jadi kalau antum sebagai suami didebat oleh istri, wajar. Nabi aja didebat. Nah, ini di surat Al-Mujadalah, pendebat perempuan. Nah, kalau kita lihat nanti dalam surat Al-Mujadalah itu menjelaskan bagaimana ya peristiwa istri dari Aus bin Al-Samit tadi. Karena apa? Aus bin Al-Samit itu sudah mengeluarkan kata zihar tadi. Kata zihar tadi, yang ini tadi, anti alaya kazohril ummi. Kamu itu sebagaimana punggung ibuku. Nah, kalau di dalam syariatnya Arab jahiliyah, aturannya Arab jahiliyah berarti ini sudah termasuk kategori zihar. Maka setelah itu, ya dia mengadu pada Nabi. Ya Rasulullah begini. Asalnya Nabi itu masih menetapkan syariat jahiliyah itu, mengikuti itu. Karena belum turun surat ini, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi didebat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mujadalah ini. Ya, bisa dicek di dalam surat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qaulal lati yujadiluka. Nih lihat. Sungguh Allah telah mendengar yaitu perdebatanmu. Nah, gitu. Perdebatan yaitu Nabi Muhammad SAW fi jaujiha wa tastaqiya ilallah. Tentang suaminya. Jadi yang mengajukan gugatan itu adalah, yang mengadakan perdebatan itu adalah istri dari Aus bin Al-Samit itu. Kemudian wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'ul basir. Kemudian ternyata si perempuan ini pun berdoa kepada Allah. Jadi sebelum turunnya ayat ini, ketika dia mengadukan kepada Rasulullah, belum dapat jawaban, dia langsung berdoa kepada Allah untuk memberikan putusan yang sesuai dengan keinginan istri dari Aus bin As-Samit ini. Maka dalam ayat selanjutnya
Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara tentang masalah zihar. Ya, maka zihar itu ya bisa dikembalikan lagi kepada suaminya. Suami tersebut bisa kembali lagi pada istrinya, tapi dengan syarat membayar kafaroh, membayar kafarot. Ya, dan pelakunya mendapatkan dosa besar. Berarti Aus bin Al-Somit tersebut mendapatkan dosa besar. Plus dia harus membayar denda, yaitu kafarot. Dendanya apa saja? Yang pertama, di dalam ayat tersebut disebutkan dalam ayat Mujadilah. Yang pertama adalah fatahriru raqabah, yaitu memerdekakan budak. Nah, kalau sekarang bisa terjadi itu, ya kita bingung mau cari kemana budaknya. Sudah tidak ada perbudakan. Dan pembantu itu bukan budak ya Pak. Nah, jangan menganggap pembantu itu sebagai budak. Kalau tidak bisa, karena tidak ada budaknya, maka yang selanjutnya dilakukan adalah fasiyamu sahroini mutatabian, yaitu berpuasa 2 bulan penuh secara berturut-turut. Kalau tadi sang suami telah mengucapkan kata zihar tadi. Hati-hati ya, makanya saya bilang jangan sembarangan mengucapkan sesuatu. Ya. Dia harus berpuasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Berat Pak. Puasa juga masih berat ya, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa karena mungkin dia lemah fisiknya, sakit atau sebagainya yang menghalangi dia puasa, maka faman lam yastati fa'it'amu sitina miskinan, yaitu diganti dengan memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ya, memberikan makan kepada 60 orang yang miskin. Nah, ini adalah kafaroh dari zihar itu sendiri. Ya, ini masih nyambung dengan bahasan dari lafadz kinayah. Nah, oleh karena itu zihar punya syarat. Syarat zihar. Zihar yang pertama dilakukan oleh suami yang sah kepada istri yang sah. Ya, jadi zihar tersebut berarti sah hukumnya. Kalau antum menzihar istri orang, ya nggak akan nyambung, Pak. Ya, jadi harus istri yang sah. Kedua, pelakunya tersebut harus mukallaf. Ini salah celetot nih, typo ya, mukallaf maksudnya. Terbebani hukum, artinya dia sudah berakal ya, dan tentunya dia adalah orang Islam. Ya, mukallaf pakai F ya. Jadi orang tersebut harus yang sudah mukallaf, karena kan pernikahan tidak sah kalau orang tersebut belum mukallaf, belum balik gitu, belum berakal. Kemudian yang ketiga, zihar itu sah apabila ditujukan kepada istri atau salah satu anggota tubuh istri itu. Jadi menyamakan istrinya dengan siapa ataupun sebagian anggota tubuh dari istri, sebagaimana apa yang tadi kita jelaskan dalam definisinya. Kemudian yang keempat, penyamaan itu harus kepada mahram suaminya, yang tadi disebutkan mahram mu'abbad tadi. Ya, jadi tidak sah ketika menyamakannya dengan misalnya contoh, Dek, kamu itu bagaikan punggung adikmu. Nah, kan adik ipar ya. Adik ipar itu bukan mahram mu'abbad. Jadi tidak masuk pada konsekuensi zihar. Ya, Dek, kamu itu sebagaimana punggung temanmu, ya bukan mahramnya, bukan mahram suaminya ya. Nah, itu contoh berarti bukan masuk kepada mahram mu'abbad. Kemudian yang kelima, penyamaan itu harus dengan anggota tubuh yang merupakan auratnya. Tadi makanya kalau kita bilang muka dan tangan itu bukan pada aurat. Ya, telapak tangan ya maksudnya. Wajah dan juga telapak tangan itu bukan aurat. Ya, berarti yang bagian aurat tadi punggung, kemaluan misalnya, ataupun bagian tertentu. Nah, maka itulah zihar. Kemudian yang keenam, syarat zihar adalah pelakunya tadi memang menyengaja tanpa ada paksaan. Karena apa? Zihar pada saat itu adalah untuk merendahkan kedudukan istri. Jadi harus ada kesengajaan itu.
Ya, dengan tujuan untuk tadi merendahkan istri itu. Nah, maka kalau ini terjadi, ziharnya sah dan siap-siap menghadapi konsekuensi zihar. Yang tadi kita sebutkan ya, ini konsekuensi ziharnya. Jadi dia harus, kalau dia harus mencabut perkataannya, kemudian dia harus membayar kafarat denda. Ya, paham ya? Nah, ini berkenaan dengan masalah zihar. Nah, kemudian kita akan masuk kepada pembagian talak itu sendiri. Talak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan talak roj'i. Ya, artinya roj'i dari kata ruju, artinya talak tersebut apabila jatuh masih memungkinkan untuk kembali. Jadi ada kemungkinan untuk bisa kembali. Ya. Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, namun suami masih mempunyai hak untuk rujuk dan kembali asalkan di dalam masa iddah. Nah, biasanya ini adalah talak 1 dan juga talak 2. Jadi kalau ketika di dalam talak 1 dan talak 2 itu masih bisa kembali asalkan ketika di dalam masa iddah. Karena kan ketika talak itu terjadi berarti selanjutnya sudah masuk masa iddah. Nah, apakah harus dalam talak roj'i ini apakah harus menggunakan saksi ataupun sebagainya? Tidak perlu. Asalkan dia dalam masa iddah, misalnya contoh, antum tidak mengucapkan tuh ucapan untuk kembali, tapi antum kemudian berhubungan badan ya dengan istri antum, maka otomatis dia menjadi rujuk walaupun tanpa ada perkataan untuk rujuk. Ya, ini berkenaan dengan talak roj'i. Nah, talak roj'i itu ada talak 1 dan 2 yang itu masih dalam masa iddah. Masa iddahnya berapa? Nanti kita bahas ya, karena berbeda-beda. Nah, kemudian kalau di dalam kalau di dalam talak roj'i itu, kalau di dalam wanita yang normal adalah 3 kali masa suci. Kemudian yang kedua pembagian talak adalah bainunah sugro, talak bain sugro yang kecil. Nah, talak yang dijatuhkan oleh suami di dalam talak roj'i tadi, jadi intinya talak bainunah sugro itu adalah talak roj'i namun sudah habis masa iddahnya. Sudah habis masa iddahnya. Misalnya dia telah mentalak kemudian si perempuan tersebut sudah melewati masa iddahnya selama 3 kali masa suci. Nah, artinya setelah itu apabila dia ingin kembali, dia harus melakukan akad ulang. Harus akad ulang sebagaimana nikah kembali lagi aja. Ada saksi, ada wali, ada mahar dan sebagainya. Jadian deui gitu Pak, bahasa orang nama. Nah, ketika terjadi talak 1 ataupun talak 2. Ya, ini bainanah sugro. Berarti dia adalah talak yang sudah melewati masa iddah. Ya. Kemudian yang ketiga, talak bain kubro, bainunah kubro. Yaitu adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami untuk yang ketiga kalinya. Udah sempat sekali jatuh, rujuk lagi. 2 kali jatuh, rujuk lagi. 3 kali, nah kalau sudah 3 kali mentalak, maka setelah itu putuslah pernikahannya tanpa bisa langsung kembali lagi. Kecuali kalau si istri tersebut, si suami tersebut telah menikah lagi dulu dengan orang lain, kemudian bercerai, baru bisa kembali lagi. Ini adalah konsekuensi dari talak bainunah kubro. Kalau tadi sugro kan masih bisa kembali kan langsung kan pakai akad pernikahan baru, betul? Tapi kalau kubro itu artinya suami istri tersebut harus menikah dulu dengan orang lain kalau pengen kembali itu. Nikah dulu dengan orang lain, cerai, masuk masa iddahnya, setelah itu kembali. Nah, ini bainanah kubro. Nah, nanti talak bain kubro juga di dalamnya ada yang disebut dengan hulu.
yang tadi kita sebutkan, permintaan cerai dari pihak wanita yang disertakan adanya iwad atau imbalan, nah maka konsekuensinya adalah menjadi talak 3. Artinya kalau sudah itu terjadi diajukan oleh istrinya, kemudian jatuhlah talak dari suaminya, talaknya adalah talak 3 langsung. Bukan talak 1, bukan talak 2. Artinya tidak bisa kembali lagi. Kayak gitu. Nah makanya pikirkan ya bagi wanita ini terutama, karena wanita kan paling sering ya menggunakan perasaannya mendalam gitu. Ayo ceraikan saya gitu. Karena udah saking benci atau karena perasaannya yang lebih besar gitu. Ingatkan ya bahwa anti ketika meminta itu konsekuensinya besar. Bukan masuk talak 1, talak 2, tapi langsung talak 3. Begitu ya. Nah ini adalah talak bainanah kubro dengan konsekuensinya. Nah kemudian jenis talak itu ada 2. Ada sunni yaitu halal, artinya perkara talak ini memang didasarkan pada perbuatan Nabi. Ya sebagaimana dalam surat At-Tolak tadi. Jadi talak dalam keadaan yang wajar. Yaitu adalah talak bukan pada saat dia haid, bukan pada saat di dalam masa suci yang telah digauli. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau antum mau mentalak, ya tunggu dulu masa haidnya. Setelah masa haid beres baru mentalak. Nah ini adalah talak yang sunni, yang halal, yang dicontohkan oleh Nabi. Nah ada yang kedua yaitu adalah talak bid'ah, yang konsekuensinya tadi haram. Sebagaimana hukum talak tadi kan ada konsekuensi hukum talak adalah haram ya kan. Ketika apa? Nah ini, ketika sang suami mentalak ketika dia haid. Ketika dia haid ditalak itu istrinya. Kemudian yang kedua ketika masa suci yang telah digauli. Istrinya suci, kemudian sudah digauli, sudah berhubungan badan, setelah itu ditalak. Nah itu adalah talak yang haram. Nah didasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan Ibnu Umar radhiyallahu an untuk kembali kepada istrinya setelah dia mentalak dalam keadaan tadi masa suci yang telah digauli. Murhu fal yuro jiha, perintahkanlah kepada Ibnu Umar untuk merujuk kembali pada istrinya karena melakukan perbuatan yang haram. Jadi mau kapan nanti mentalaknya? Nanti setelah dia beres haid. Jadi setelah beres haid kemudian dia mentalak tanpa belum digauli. Nah, dari kedua yang tadi A dan B ini, kalau misalnya sang suami tadi menjatuhkan talak, maka talaknya tetap sah sebetulnya. Jadi talaknya sudah berjalan. Tapi si suami tersebut mendapatkan apa? Dosa. Kemudian yang ketiga disebut dengan talak bid'i juga termasuk adalah talak 3 sekaligus. Jadi mentalaknya talak 3 sekalian. Nah tapi kayak lagu namanya. Jadi talak 3 sekalian itu ada talak yang diharamkan. Nah, tidak dicontohkan oleh Nabi. Walaupun Umar bin Khattab dan kebanyakan ulama itu mensahkan talak ini. Jadi mentalak 3 sekaligus. Misalnya contoh, talak 1 jatuh. Ketika masuk masa iddah, sang suami bilang, saya udah benci banget nih sama istri saya ini gitu ya. Maka dia bilang, saya talak 3 kamu. Nah, langsung. Nah berarti dia sudah bukan lagi talak roji kan, jadi langsung masuk talak apa? Bain kubro. Nah itu sah hukumnya, tetap sah hukumnya. Nah maka kalau itu terjadi, ya berarti mempunyai konsekuensi sebagaimana talak bain kubro.
Nah, ini adalah jenis-jenis talak. Nah, nanti setelah itu kita akan membahas tentang permasalahan masa iddah, cara menghitungnya dan jenis-jenis dari iddah itu sendiri. Karena apa? Iddah merupakan konsekuensi dari talak. Walau alam bisawab. Nah, itu bisa saya sampaikan ya. Saya kembalikan kepada MC, barangkali ada pertanyaan ataupun ada yang disisikan dulu sebelum kita tutup. Walau alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Tadagung. Untuk teman-teman tadi kan dikasih kertas lembar ya. Nah, itu untuk teman-teman yang barangkali pengen nanya tapi nggak mau bicara gitu. Tapi sekarang mah yang mau langsung nanya boleh, mangga. Ada yang mau ditanyain? Ada yang pengen nanya? Kalau nggak ada mungkin nama, dari mana, pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cahyana dari Cikutra. Pertanyaannya lebih ke saya melihat fenomena di lingkungan saya. Contoh ada teman baik itu dia ada teman laki-laki, ada teman perempuan. Dan pernah ada cerita bahwa teman saya harus berpisah dengan anak dan istri atau dengan suaminya dikarenakan ada dorongan dari orang tua, baik orang tuanya atau mertuanya. Jadi saya harus berpisah memang karena faktor orang tua atau faktor mertua. Dan kalau dari teman yang saya yang laki-laki berpisah dikarenakan dari pihak istri tidak bisa diajak untuk misah rumah, dan dari mantan mertuanya itu melarang gitu, nggak usah lah pergi jauh atau pisah rumah, di sini aja. Kalau misalkan memang kekeh kayak gitu ya udah mendingan pisah aja gitu. Mungkin bagaimana tanggapan dari Ustadz fenomena bercerai karena faktor orang tua atau mertua, tetapi dari pasangan itu sebetulnya tidak ingin berpisah, cuman karena ada faktor tekanan dari orang tua atau mertua harus berpisah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nah makanya ini salah satu faktor ya ketika terjadi pernikahan tapi tidak dipersiapkan. Itu aja yang harus bawahi, garis bawahinya. Jadi intinya salah satunya itu ada yang tidak mempersiapkan pernikahan itu. Makanya tidak mengatur tentang masalah hak dan kewajiban, konsekuensi dan sebagainya. Padahal di dalam apa yang kita bahas pada hari-hari sebelumnya, yang namanya ketaatan itu apalagi seorang istri itu mutlak kepada laki-laki, pada suaminya. Maka artinya ketika sang istri tersebut tidak mau melakukan apa yang oleh suami itu tentukan, ya karena bukan sesuatu yang diharamkan, maka artinya sang suami itu telah sang istri maksudnya itu telah tidak taat kepada suaminya. Walaupun tadi ada faktor A, B, C dan sebagainya. Nah, maka pentingnya sebetulnya adanya mediasi dulu. Ya. Dalam kasus tersebut ya jadi terjadi karena apa? Karena ya pengalaman dari orang tuanya yang tidak mengerti juga tentang masalah pernikahan ini. Nah, maka pentingnya yang dilakukan adalah pertama mediasi di tengah orang tua dan juga calon mempelai tadi. Nah, berkenaan dengan masalah konsekuensi dari pernikahan tersebut dan juga berkenaan dengan masalah posisi bagaimana mertua, bagaimana menantu. Nah, ini harus diterangkan di hadapan mertuanya tersebut. Karena Islam itu sebetulnya telah menggarisbawahi siapa yang harus taat dan siapa yang harus tidak taat. Contoh ketika seorang suami itu pasti punya tadi dia harus taat tetap kepada
ibu bapaknya. Tapi berbeda dengan istrinya. Karena istrinya sudah lepas ketaatannya kepada suaminya. Nah, jadi kalau saya lihat secara garis besar, ya tadi, satu, persiapan yang kurang matang, yang kedua karena sesuatu yang pernah terjadi didahulukan oleh orang tuanya dulu. Artinya apa? Orang tuanya tidak paham juga tentang permasalahan tadi. Terus gimana hukumnya apabila tadi melakukan hal tersebut akhirnya jatuhnya talak? Tadi, walaupun talak tersebut dalam kondisi-kondisi tadi, tapi bukan karena keterpaksaan yang langsung mengancam pada nyawa, maka talaknya tetap sah. Ya. Karena yang disebutkan tadi talak tidak sah ketika satu tadi kan karena ada apa? Akal yang terjatuh. Dua, karena apa? Karena apa tadi yang kedua? Dipaksa atau terpaksa. Nah, dipaksa atau terpaksa ini maksudnya adalah ketika benar-benar mengancam nyawa. Ya, kalau tidak sampai mengancam nyawa, akhirnya di situ masih ada pilihan. Ya, makanya kalau kita ngomongin fenomena rumah tangga itu sebetulnya bukan hanya pertemuan dua insan manusia, tapi lebih jauhnya adalah pertemuan dua keluarga. Nah, itulah PR kalian berdua, PR dari suami dan istri, calon suami dan istri tersebut. Nah, oleh karena itu, ya dalam kondisi tersebut tetap sah talaknya, ya walaupun dalam kondisi terpaksa, karena terpaksanya bukan pada kondisi darurat yang memaksa kepada tadi pengancaman pada nyawa atau hilangnya sebagian tubuh dari manusia tersebut. Begitu. Walau alam bisawab. Ya, jadi PR-nya tadi, PR-nya memang antum harus paham dan ingat antum itu menyatukan kedua keluarga, bukan hanya menyatukan dua manusia. Ya, walau alam. Ya, alhamdulillah terjawab Kang Yana. Terjawab. Alhamdulillah. Mangga yang mau tanya lagi. Yang mau nanya langsung boleh. Kalau nggak ada berarti kita ini aja. Yang Iwan yang nulis ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan Ustadz. Apa hukumnya istri yang menggugat cerai suami? Apakah ada syarat tertentu sehingga istri boleh untuk menggugat cerai suami? Apakah mahar itu harus dikembalikan ketika istri menggugat cerai? Ketika ada kondisi pria di mana secara kondisi kesehatannya terganggu, misal gak bisa ereksi, atau pria itu sudah menikah tapi tidak mau menceraikan istrinya. Bagaimanakah batasan aurat yang boleh terlihat oleh mahram sementara? Pertama, apa hukumnya istri yang menggugat cerai suami? Hukumnya istri yang menggugat cerai suami. Hukumnya nanti hulu, nanti sebenarnya dibahas ya di pertemuan lanjutan. Secara gambaran umum hukumnya mubah sebetulnya. Boleh. Karena nanti terjadi kesepakatan kan. Kamu minta cerai, oke, saya kabulkan, tapi diganti dengan imbalan. Makanya terjadi kesepakatan. Jadi bisa jadi gini ya, orang itu bersepakat tanpa ada sebab. Misalnya gini, cerai yuk, ya yuk cerai bosannya udah. Boleh seperti itu. Karena tadi hukum talak itu atau cerai itu kan tadi perkara yang halal gitu. Hal yang boleh-boleh saja. Bisa seperti itu gitu. Tapi aulanya, khilaful aulanya, pilihan terbaiknya adalah jangan cerai. Nah, jadi ya boleh saja. Kalau tadi emang si perempuan tersebut ingin mengajukan tadi hulu namanya. Tapi harus diingatkan konsekuensi dari hulu adalah talak bain kubro. Yang kedua, apakah ada syarat tertentu sehingga istri boleh untuk menggugat cerai suami?
syaratnya ini nanti bahasanya jadi nggak dibahas dong. Oh, jadi Ya sebenarnya nanti kita akan bahas minggu depan ya tentang masalah hulu. Tapi ya karena udah ditanyain nggak dijawab nggak enak nih. Spoiler ya. Spoilernya walaupun tanpa syarat pun boleh. Dah gitu ya. Nanti dibahas lebih lanjut. Karena syaratnya ada pada laki-laki, yaitu adalah meminta imbalan. oke, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap terus ikutin kelas fikih munakahat. Oke, yang ketiga, apakah mahar itu harus dikembalikan ketika istri menggugat cerai? Tidak. Oke. Yang diganti adalah iwat, imbalan, bukan mahar. Makanya maharnya tadi disepakati. Wah ini mau udah dibahas semua. Nah gitulah. Oke, ya selanjutnya ketika ada kondisi pria di mana secara kondisi kesehatannya terganggu, misal tidak bisa ereksi, pria itu sudah menikah tapi tidak mau menceraikan istrinya. Mm-mm. Ya, tanda tanya. Apa? Jadi ketika ada kondisi pria di mana secara kondisi kesehatannya terganggu, misal gak bisa ereksi atau pria itu sudah menikah tapi tidak mau menceraikan istrinya. Nah nanti bisa diajukan ke pengadilan. Maka kalau suaminya tidak mau atau tidak bisa, berarti kan ada hilang kan hak nafkah. Sebagaimana yang dulu kita telah bahas kan, nafkah itu hak dari istri, kewajiban dari suami. Berarti suami tidak bisa memberikan kewajiban. Nah nanti bisa diadukan gugatan kepada pengadilan. Biar pengadilan itulah yang bisa memaksa suaminya. Begitu. Wallahu a'lam. Yang terakhir, bagaimanakah batasan aurat yang boleh terlihat oleh mahram sementara? Batasan aurat pada mahram sementara itu semuanya sebagaimana yang kita telah pahami, perempuan itu semuanya aurat kecuali muka dan juga telapak tangannya. Nah cuman nanti memang ada selisih pendapatnya adalah ketika ada sentuhan gitu ya, ketika ada sentuhan. Nah yang harus kita pahami nanti dalam masa aurat itu menjadi 3 ya. Aurat ketika beribadah, aurat ketika di dalam rumah, aurat ketika di luar dari rumah. Itu berbeda. Aurat ketika beribadah, aurat ketika di dalam rumah, aurat ketika di luar rumah. Aurat ketika beribadah itu adalah auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan juga telapak tangan. Nah, yang jadi perselisihan adalah ketika aurat di luar rumah. Madzhab Syafi'iyah itu mengatakan seluruh tubuh dari perempuan itu adalah aurat. Jadi harus menggunakan cadar. Kalau dalam madzhab Syafi'iyah. Tapi kalau dalam madzhab lainnya, Hanafiyah misalnya, itu tidak seperti itu karena auratnya itu sama tadi. Antara aurat di dalam beribadah dan juga di luar rumah itu sama. Nah kalau aurat di dalam rumah, nah nanti itu tergantung siapa yang melihatnya tadi. Yang melihatnya misalnya orang tua. Nah maka auratnya adalah bagian tubuhnya saja. Bagian inti tubuhnya saja. Itu bila dilihat oleh yang mahramnya mahram mu'abbad. Yang selama-lamanya. Dari nasab. Begitu. Nah, nanti tetap aja kalau dalam rumah tapi ada mahram di luar nasab. Ya tadi misalnya mahram musyaharah karena pernikahan, adik ipar misalnya. Nah, tetap saja tadi auratnya adalah sebagaimana aurat di luar rumah. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus paham ini ya. Nanti kita bahas rinci ya di dalam sesi fikih pernikahan, fikih wanita, fikih kewanitaan mungkin nanti ya. Kita bahas tentang masalah haid dan sebagainya. Kalau ada waktu ya biar lebih mendalam. Ya, begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya di sini ada yang mau nanya langsung? Gak ada ya? Oke, saya lanjutkan baca.
Ustadz, saya merasa sudah menemukan ikhwan yang pas dari segi ilmu agama, tetapi beliau tidak menerapkan ilmu agamanya dari segi godul basor. Apakah boleh kita mendoakan agar tidak seperti itu lagi? Kalau mendoakan, cek ya. Kalau mendoakannya boleh-boleh saja, karena dia itu tetap saudara antum, gitu. Saudara di dalam Islam. Mendoakan itu ya boleh-boleh saja, gitu ya. Agar misalnya si ikhwannya itu lebih baik dan sebagainya. Tapi ingat, jangan berharap pada makhluk. Kalau berharap pada makhluk, antum pasti kecewa. Jadi mintalah pada Allah untuk ditunjukkan mana yang terbaik. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang terbaik. Kayak gitu. Ya, mendoakan mah boleh saja. Bahkan itu merupakan sesuatu yang baik. Kata Rasulullah SAW, doa yang terbaik itu adalah doa ketika orang yang doakannya tidak tahu. Kayak gitu. Baik, alhamdulillah. Oke, selanjutnya ini ada problem solving tadi. Jadi ada pasangan suami istri, kemudian istri beliau itu meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian pada saat sekarang saya ingin menikah lagi. Yang menjadi semacam halangan adalah saya sekarang bersama adik istri yang merupakan ABK atau anak berkebutuhan khusus. Sejak awal pernikahan dulu, saya bersama mendiang istri telah bersepakat untuk mengurus adik kami ini. Adik kami ini merupakan seorang yatim piatu yang nggak bisa mengurus diri sendiri. Semua calon istri saya merasa keberatan dengan keberadaan adik saya ini. Nah, apakah ada solusinya, Ustaz? Ya, jadi sebetulnya secara tanggung jawab itu bukan kewajiban mantan suami. Kan sudah mantan kan ya, karena terjadi cerai mati gitu kan. Nah, maka berarti kita harus cross check lagi keluarganya gitu. Apakah benar-benar tidak ada lagi, misalnya dari unsur keluarganya, apakah adiknya lagi atau kakaknya lagi, ataupun misalnya ada pamannya ya, ataupun sepupunya ataupun dari kakeknya, dari neneknya. Nah, maka nanti itu sebetulnya jatuhnya ke sana dulu. Jadi tadi laki-laki tersebut ketika terjadi perceraian, berarti dengan adik ipar itu sudah tidak menjadi lagi mahram. Jadi hati-hati juga. Karena nanti bisa berbahaya ketika terjadi sentuhan, penglihatan, semuanya kembali kepada keharaman. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau membantu gimana? Ya boleh, silahkan gitu. Tidak ada masalahnya dan bahkan itu merupakan suatu kebaikan. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah ditanya tentang 2 amalan. Ya Rasulullah, amalan apa, manusia apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu adalah amalan ketika antum membantu saudara antum dalam memenuhi hajatnya, walaupun hanya 1 hari atau 1 kali saja. Maka kata Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku cintai an i'tikafi dibandingkan antum beritikaf fil masjidil nabawi syahron, dibandingkan dengan antum beritikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Nah, itu keuntungan ya bagi orang yang mau membantu saudaranya. Walaupun hanya 1 kali. Pahalanya lebih dicintai, lebih besar daripada beritikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Antum bayangkan. 1 kali sholat saja sudah dikali 1000. 1000 loh. Apalagi 1 bulan penuh. Artinya kalau orang beritikaf itu dia keluar dari masjid enggak? Enggak. Luar biasa kan pahalanya ketika membantu sesama muslim. Nah, apalagi ini membantu orang berkebutuhan khusus. Jadi sangat-sangat besar pahalanya. Jawabannya ya boleh. Tapi usahakan jangan menjadi penghalang
ya laki-laki tersebut untuk menikah lagi. Apalagi laki-laki tersebut menjadi misalnya dia sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya dan sebagainya, artinya kan pernikahan menjadi wajib baginya. Itu ya. Nah, jadi jangan sampai antum melakukan keharaman. Jadi kita boleh membantu, kita ambil pahala tersebut, tapi kita juga jangan sampai menghalangi pernikahan. Silahkan lakukan pernikahan. Bantu semaksimal mungkin sebagai ladang amal antum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya, kenapa wanita tidak bisa mentalak? Apa? Kenapa wanita tidak bisa mentalak? Bagaimana jika suaminya zolim sama istrinya? Dan jika suami itu tidak mau menceraikan, tapi tetap berbuat buruk sama istrinya, bagaimana itu proses cerainya supaya istri itu bisa berpisah dari suaminya? Satu-satu aja, jangan terus. Ya, betul. Kenapa? Jadi Yang pertama, kenapa wanita nggak bisa mentalak kalau misalkan si suaminya jolim sama istrinya? Nah, gimana kalau suaminya kasar sama istrinya biar bisa pisah sama istrinya? ya jawabannya kenapa wanita tidak bisa mentalak, karena itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuan dari syariat. Tapi hikmah lainnya ada. Hikmah lainnya adalah karena laki-lakilah yang berakad dulu. Maka laki-lakilah yang nanti melepaskan itu. Kan yang dulu yang berakad, yang bertransaksi itu siapa? Laki-laki. Yang mensahkan siapa? Laki-laki, bukan perempuan. Ingat ya, waktu kita ngomongin rukun nikah, yang melakukan akad itu siapa? Laki-laki dengan laki-laki, nggak perlu ada perempuan. Ya, oleh karena itu hikmahnya lagi adalah yang melepaskannya pun juga adalah laki-laki. Karena apa? Karena tanggung jawab itu sepenuhnya kepada laki. Begitu. Nah, apakah istri itu diperbolehkan berpisah rumah dari suami meskipun belum cerai karena untuk menghindari hal buruk dari suami, misal menghindari kekerasan? Sebetulnya tidak boleh keluar tanpa izin suami. Tapi yang bisa dilakukan adalah apa? Dengan mengajukan gugatan kepada majelis hakim dan meminta keluarga dari sang istri tersebut ya yang meminta kepada suami agar suami tersebut juga paham amanah, dia larinya nggak kemana-mana tapi ke keluarganya, begitu. Izin bertanya terkait parameter kesiapan diri untuk menikah itu apa? Karena sepertinya semakin banyak belajar, semakin sadar bahwa diri ini banyak PR-nya. Lalu bagaimana cara menyikapi perasaan ragu atau takut karena merasa belum siap? Terus itu bagaimana? Misalkan takut tidak bisa jadi pasangan yang baik, takut tidak bisa jadi orang tua yang baik. Satu-satu aja, jangan Ya, itu ada satu tadi. Nggak, maksudnya di komain gitu. Jadi terkait parameter kesiapan diri untuk menikah itu apa? Nah, itu satu kan. Itu satu. Terkait parameter kesiapan, ya gini ya. Kesiapan itu terutama dalam masalah ilmu dulu. Kalau masalah rezeki itu justru Allah menyinggung kita. Kalau antum takut masalah rezeki. Kebalikannya. Jadi kalau misalnya ada orang takut, kenapa antum takut nikah? Karena masalah rezeki. Itu antum menyalahi kodrat Allah. Karena di dalam ayat Al-Quran itu jelas justru kebalikannya. Kita itu tidak boleh takut dalam masalah rezeki, dalam menafkahi anak, dalam menafkahi istri. Seandainya kita berusaha, Allah pasti memberikan jalan. Dan Rasulullah SAW bersabda, lan yamuta ahadukum yastakmila rizqoh. Tidak akan pernah mati seseorang sampai disempurnakan rizkinya. Artinya apa? Manusia itu punya rizki masing-masing. Dan antum tidak perlu khawatir dengan masalah rizki. Nah, jadi tahapan kita siap adalah tahapan ilmu. Itu tolak ukurnya. Bukan masalah harta. Bukan masalah rizki. Tapi ilmu. Itu indikatornya. Terus Bagaimana cara menyikapi perasaan ragu dan takut karena merasa belum siap? nah jadi gini. Perasaan waro, hati-hati itu bagus. Tapi kalau
hati-hatian tersebut berlebihan sampai membuat orang itu cemas, kemudian menjadi tidak percaya diri dan sebagainya, artinya itu adalah bisikan setan. Nah, itu kita harus bedakan. Kalau kita berhati-hati dalam rangka tadi misalnya ada ilmu nih yang belum saya tahu nih, maka saya belum putuskan untuk melakukan jenjang pernikahan. Saya ingin menggali dulu ilmu. Itu bagus, artinya kewaraan, hati-hati dalam menjaga diri. Tapi ada hati-hati yang tadi, yang justru itu adalah cerminan dari setan. Yang menjadikan apa? Kita menjadi ragu untuk menikah, ragu untuk melangkah, bahkan kita terpuruk dalam kondisi tersebut. Orang mah makhluk yang paling tidak berguna, tidak berilmu dan sebagainya. Adalah seperti itu. Ngerasa tadi udah belajar, PR makin banyak ya. Semakin apa? Semakin ciut. Justru yang namanya kita menghadapi kondisi itu bukan kita menghindari kondisi kan? Justru apa? Kita ambil kondisi itu. Berarti PR-nya apa? Antum belum tahu ilmunya, ambil ilmunya gitu. Cari ilmunya. Itu kan kita lakukan, bukan antum menghindari itu. Nah, ketika tadi terjadi godaan itu, artinya godaannya dari setan, bukan dari kehati-hatian. Nah, tapi wajar ketika orang berilmu itu memang semakin berilmu itu akan semakin berhati-hati. Jadi cerminan orang berilmu itu seperti itu, Pak. Ulama kalau dalam beristihad itu penuh dengan kehati-hatian. Enggak sagala wayah gitu. Enggak hanya ngomongin hadisnya ada, Al-Qur'annya ada. Terus simpulkan aja sesuai dengan latar hadis. Enggak. Dia beristihad dulu, dia mengelit dulu, dia komparasi dulu dan sebagainya, menggunakan metodologi tertentu. Itu bentuk kehati-hatian. Nah, jadi wajar kalau tadi ada kehati-hatian. Maka yang kita garis bawahi adalah tadi, kalau kehati-hatian itu karena ilmunya semakin bertambah, berarti itu suatu yang baik. Tapi kalau terjadi kehati-hatian yang menimbulkan keraguan, yang semakin menyiutkan nyali, artinya itu datangnya dari setan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya tadi, jika suami menganggur lama dan resiko rumah tangga ditanggung istri, apakah nafkah tersebut menjadi utang suami kepada istri selama masa menganggurnya? Bisa jadi, asalkan terjadi akad tersebut. Misalnya sang istri bilang, yaudah ya, ini pakai uang saya dulu ya, tapi nanti kamu ganti. Berarti jadi hutang. Tapi kalau tidak, si istri tersebut memberikan cuma-cuma, ya artinya dia bersedekah tuh kepada suaminya. Begitu. Allah. Bila istri tidak bekerja, hanya mengandalkan dari suami, apakah perlu izin suami apabila istri memberikan uang kepada ibunya? Apabila apa? Apabila istri tidak bekerja, hanya mengandalkan dari suami, apakah perlu izin suami apabila istri memberikan uang kepada ibunya? Apabila istri tidak bekerja, kemudian dia hanya mengandalkan suami, terus mau ngasih ke ibunya, apakah perlu izin atau enggak? Kalau berkenaan dengan sesuatu yang telah dirinci oleh suaminya, contoh misalnya, Bu, ini buat belanja. Nah, artinya setelah diberikan itu punya konsekuensi, dia harus amanah dengan hal tersebut. Tapi kalau misalnya gini, Bu, ini saya kasih ya 500.000 untuk apa? Buat ibu aja. Ya dia misalnya suaminya mau ngasih aja gitu untuk kebutuhan, ya bebas lah buat mau dipakai apa juga. Nah, kalau itu diberikan kepada ibunya tidak mengapa. Nah, maka lihat saja dari maksud dari suami tersebut ketika memberikan nafkah itu. Kalau dia memberikan nafkah dengan perkataan A misalnya tadi, belanja nih Bu ya, ini buat anak sekolah ya. Nah, artinya sebagai seorang istri harus amanah membelanjakan yang telah ditentukan. Tapi kalau dia memberikan nih Bu, saya kasih 100.000, terus nanti dia kumpulin, ternyata orang tuanya butuh nih. Nah, itu sudah artinya sudah punya haknya dari istri, bebas dia untuk melakukan hal tersebut. Ya, menafkahi orang tuanya atau memberikan pada orang tuanya atau saudaranya, bebas, silahkan. Tergantung dari akadnya. Bukan dari lafaz ya, dari seruan dari sang suami tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Pak Ustadz izin bertanya, apakah hukumnya memakai mahar atau mas kawin yang diberikan suami kepada istri untuk kebutuhan papan atau membangun rumah, tapi atas kesepakatan suami dan istri? Atas kesepakatan istri tepatnya.
bukan atas kesepakatan suami. Karena mahar adalah hak istri. Jadi bukan kesepakatan suami. Gitu ya. Kalau kesepakatan suami kan artinya seakan-akan mahar itu masih punya suami. Ya. Jadi istri saja dia yang sepakat untuk memberikan tadi untuk jadikan rumah kayak apa ya silakan saja. Ya. Artinya tadi si istri membantu nafkah dari suami. Dan itu tidak masalah menggunakan mahar ya, asalkan sepakat dari istri bukan suami. Wallahu alam. Oke, di sini menikahlah kalau kalian mampu dalam rezeki ibadah fisik. Misalnya, apabila salah satunya di bawah standar kata mampu atau pas-pasan, itu bagaimana jadinya? Nah, berarti kita harus garis bawah nih. Mampu fisik itu pasti. Karena kalau antum nggak mampu fisik, misalnya akalnya terjatuh, ataupun misalnya ada sebagian tubuh yang lumpuh dan sebagainya, artinya kan tidak mampu ya untuk melakukan pernikahan. Nah, tapi kalau tadi ngomongin mampunya adalah dalam bahasanya materi, nah maka tadi yang kita telah simpulkan di pertanyaan pertama, kayak gitu ya. Nah, maka mampu yang lainnya adalah tadi dalam masalah ilmu. Nah, ini terutama bagi laki-laki. Karena laki-laki lah nanti sebagai pemimpin dan dialah yang harus mengajari istri, begitu juga anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Dua lagi mungkin ya, Tad? Ya, silakan. Ustadz izin bertanya, apabila seorang perempuan menjadi tulang punggung keluarga, lalu ia berniat apabila menikah ingin berhenti bekerja, apakah hal ini tidak apa-apa? Akan tetapi apabila berhenti bekerja, maka keluarganya tidak ada yang menafkahi. Jadi tadi yang perempuan jadi apa? Pengen menikah. Nah, kondisi sebelum menikah dia kerja, tapi setelah menikah pengen berhenti bekerja. Nah, cuman berarti dia nggak bisa nafkahin keluarganya. Sebetulnya gini ya, perempuan itu memang bukan menjadi tulang punggung. Jadi perempuan adalah tulang rusuk. Tulang punggung itu laki-laki, Pak. Jadi jangan salah ya. Perempuan itu adalah tulang rusuk. Maka jangan jadikan perempuan itu tulang punggung. Nah, oleh karena itu apabila dia sebelumnya dia menafkahi keluarganya itu sesuatu yang baik. Artinya dia mendapatkan kelebihan itu, mendapatkan pahala di arah itu. Tapi ketika dia setelah menikah dia ingin lepas dari itu, maka itu adalah menjadi hak dia. Karena apa? Karena dia mempunyai hak dari kewajiban seorang suami memberikan nafkah. Apakah dia tidak bisa memberikan pada orang tua? Bisa. Bilang aja pada suaminya. Jelaskan ketika masa ta'aruf itu. Bilang kondisi keluarga saya gini, minta dibantu dan sebagainya. Kira-kira tanggapan suaminya gimana? Mau bantu nggak? Kalau mau bantu ya silahkan ambil itu. Berarti artinya apa ya, suami antum suami yang soleh gitu. Dan dia peduli dengan keluarga antum. Jadi segala sesuatu itu walaupun secara fikih misalnya tidak bisa, tapi ada cara lain yang itu bisa menjadi solusi. Yaitu dengan cara diskusi. Kalau kita ngomongin fikih mah ya benar, tegas gitu. Ini nggak bisa kita memberikan pada orang tua, betul. Tapi ada cara lain. Kita ambil dengan cara lain, yaitu dengan cara diskusi, komunikasi dan sebagainya yang nanti kita bisa keluar dari jalur fikih itu. Bukan berarti jalur keluar ya, tapi kita menggunakan fikih yang lainnya dengan cara pandang fikih yang lainnya. Kayak tadi contohnya nafkah betul dari laki-laki. Maka sang istri ya harus sepengetahuan suami kan ketika mengeluarkan sesuatu. Tapi kalau secara pandang fikih dia bersepakat, Pak ini buat keluarga saya dan sebagainya. Itu pun bisa kita ambil jalan tersebut. Jadi tidak ada yang tidak bisa, asalkan kita tahu ilmunya. Begitu. Allah. Baik, yang terakhir Ustadz, Bismillah, Ustadz izin bertanya, apakah perjanjian pranikah diperbolehkan dalam Islam? Jika boleh, sejauh apa batasan yang diatur dalam Islam dalam perjanjian pranikah tersebut? Jadi perjanjian pranikah itu sebagaimana yang kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya adalah timbul gara-gara efek hukum yang ada di negara kita. Makanya karena ada konsekuensi kan dalam hukum perdata itu, harta suami dan istri itu melebur menjadi satu ketika terjadi pernikahan. Makanya diadakan perjanjian pranikah untuk apa? Untuk bisa memisahkan harta sebelumnya agar tidak bisa diakui oleh masing-masing pihak atau dijadikan sebuah kesepakatan bersama. Dalam Islam ada nggak? Nggak ada perjanjian pernikahan karena semuanya sudah jelas aturannya. Hak dan kewajiban itu sudah jelas. Mana harta istri, mana harta suami.
mana yang menjadi kewajiban suami, mana yang menjadi hak istri, ataupun kebalikannya dan sebagainya. Maka posisi-posisi tadi itu sudah dijelaskan. Bahkan di dalam berniaga pun, berbisnis pun, walaupun dengan istri pun ada aturannya. Jadi sudah clear sebetulnya. Kalau kita menggunakan syariat Islam, tidak perlu lagi menggunakan perjanjian pernikahan. Jadi perjanjian pernikahan itu muncul karena apa? Karena adanya hukum perdata, hukum positif di negara Indonesia yang diadopsi dari apa? Walanda, dari Belanda. Gitu ya. Walau alam misal. Nah makanya ketika nanti biar tidak terjadi gonogini, ya tidak usah diajukan kepada pengadilan. Namanya tidak usah diajukan pengadilan. Ya kita ajukan kepada siapa? Ke ustadz, tanya ke ustadz. Tad, iya teh saya punya gini, gimana hukumnya ketika saya terjadi perceraian? Beres semua. Ketika terjadi apa namanya itu meninggal, cerai mati misalnya gara-gara meninggal. Ya bagaimana ini posisi hartanya? Itu semuanya ada hukum waris di situ, betul? Kan udah jelas semuanya gitu. Pembagiannya sudah jelas. Jadi tidak perlu ada perjanjian pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berada pada penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang meluangkan waktunya untuk datang di kajian fikih munakahat, dan insya Allah next pekan akan ada pertemuan ke-7, jadi tetap datang ke Masjid Ahmulisin. Dan juga informasi selanjutnya mungkin insya Allah akan ada program relawan Ramadan. Kalau misalkan ada yang pengen ikut, silahkan hubungi admin. Dan untuk teman-teman mungkin cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangan, dan kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan istighfar, astagfirullahalazim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan akan ditutup oleh doa sama Ustadz Agung. Maka tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimatina wal mu'minina wal mu'minatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa baligna ramadana waghfir lana dunubana. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'anna wa sujudana wa du'anana. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa atubu alina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati ammal yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakatin al-Fatihah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada lil mustafa sallallahu rabbuna ala nuril ahmada mustafa